nih bang. Abang ini maksudnya pelecehan bukan sih bang? Kamu mau jawab? Mau Iya, saya jawab? mau. Mana? Ini bang. Nah, apa? Pecinta buah mangga kata abang. Nah, terus salah. Bukan pecinta buah pepaya. Kenapa? Itu konotasi maksudnya ke apa? Kau yang menafsir-nafsir. Iya, saya nanya makanya. Maksudnya apa? Kau tafsir sendiri. Kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih bang? Kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya? Udahlah dilayani. Saya melaporkan kok saya pengacara. Iya lah. Datangi Hotman Paris. Iko Farad Hotman. Abbas, supaya jadi pengacara. Nggak mau, saya maunya pengacaranya Bang Gasman. Dennis mungkin akan mengadukan ini ke polisi. Itulah kata-kata yang terakhir itu, yang buah mangga, buah apa itu, buah dia disebut buah dada perempuan. Itulah pelecehan perempuan. Itu harusnya diadukan ke pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan berita asusila. Saya nggak tahu apakah si Dennis sudah laporkan itu. Itu benar-benar, itu bisa menjadi kasus ikan asin kedua. Kepada seluruh advokat Indonesia, mohon dilihat lagi, dicek kembali background pengacara ini, yaitu Bang Gasman, karena tingkah lakunya tidak pantas. Menurut gue sangat tidak pantas, karena dia telah melecehkan wanita dengan melakukan gestur tangan dan secara verbal, ditambah lagi dia membawa-bawa agama sebagai dengan menggunakan konotasi agama. Menurut gue nggak banget pengacara kayak gitu, harus segera ditindaklanjuti, karena di kedepannya akan menjadikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat, karena dia sadar betul saat itu dia sedang diwawancara sama wartawan. Jadi tolong ditindaklanjuti. Dan gue sebagai wanita, ini udah gak lucu lagi. Kemarin-kemarin mungkin masih lucu buat gue bang lo, sekarang gue udah gak lucu lagi buat gue. Dan kalian semua juga harus ingat ya, pelecehan dalam bentuk apapun, dalam bentuk verbal atau dalam bentuk gestur gerakan tangan, itu terjadi bukan karena baju. Orang bebas kok mau pakai apa aja, suka-suka gue lah. Mau pakai tank top kek, mau pakai bikini. Kalau orang otaknya nggak kotor mah nggak bakal kepikiran macem-macem. Ini masalahnya adalah di otaknya dan mulutnya yang kotor gitu. Jadi menurut gue kita harus bikin hashtag berantas oknum pengacara berpikiran mesum. Karena yang gue ngomongin gak ada musuh-musuhnya sama sekali. Untuk Rasman, sadarlah kau Lae, ya. Kamu tahu karirku sama kamu sudah terlalu jauh, ya. Ada batasnya, sadarlah kau. Itu di medsos kau sudah dipermalukan begitu banyak orang, dari mulai Dr. Richard Lee, sekarang si Kim sendiri telah memecat kau sebagai pengacaramu, belum lagi yang lain-lain. Udah, hanya saya bilang, sadarlah kau. Yang menyaksikan kemesraan saya dengan Kim di Holy Wing Dragon, ini ada yang ngerekamnya. Ini dia nih, yang rekam waktu sama Kim, yang peluk-pelukan. Oh, ini yang rekam nih. Aspi nomor berapa? 2. Aspi nomor 2, namanya Mona. Inilah Aspri yang merekam kemesraan saya dengan Kim di akhir bulan Februari ya. Ya ke Holy Wing Dragon. Nah, jadi Anda hanya dari satu videonya dia, Anda sudah melihat tidak ada pelecehan, ya kan? Mesra banget kan? Masa dia cemburu dia? Ini nih. Waktu itu lagi iseng-iseng, mesra banget nih abang, gitu. Video aja, udah. Tuh, sampai dia cemburu, soalnya dia udah lama naksir sama gue. Tapi gue tolak. Tapi nggak tahu ternyata ada kasus kayak begini ya, kaget juga sebenarnya. Padahal kalau Anda melihat kan, mana ada mesra-mesra, ada pelecehan nggak? Iya baik-baik aja kok. Dia banyak, dan aku malah nggak tahu dia rekam. Sesudah dia ngoceh di media baru, ini ada videonya kayak dia kirim ke aku, gitu. Saya dapat berita bahwa
bahwa Kim telah mengganti kuasa hukumnya, kayaknya sih udah dari 2 minggu lalu. Aku dengar ya, ternyata selama 2 minggu ini sudah, Rasman katanya sudah somasi Kim 2 kali. Sudah somasi Kim 2 kali gara-gara dicabut surat kuasanya. Terulang lagi seperti kasus Dr. Richard Lee. Jadi memang saya dengar dan saya udah terima fotonya juga, tanda tangan surat kuasanya. Kalau nggak salah pengacaranya yang baru si Fakri ya? Apa? Ya dan jadi sudah dipecat dia sebagai kuasa hukum. Inilah kesempatan bagi Iklim Hakim untuk memakai otaknya. Ya. Kalau dia dengan jujur benar-benar mengutarakan, ya, siapa dalang yang merekayasa tuduhan terhadap saya itu, mungkin dia punya sanksi hukumnya nanti di pengadilan akan lebih ringan. Dan Iklim Hakim sudah hari Jumat ini, lusa akan dia sudah terima surat panggilan dari Mabes Polri di Cyber, akan dipanggil jam 9 hari Jumat. Kalian rame-rame aja tungguin dia di sana, datang nggak? Udah pasti kuasa hukumnya bukan Rasman lagi. Belum benar itu. Itu enggak lah. Kalau isu-isu begini, saya begini. Saya sekarang sejak kejadian Samsul yang hadir, Samsul dan aku yang hadir di podcastnya Dennis, di situ langsung saya dengan tim dan keluarga, kalau dia buat kuasa ke saya, tidak cukup lagi di situ ada sanksi dan denda. Kita buat selembar kertas sekarang, tidak boleh mencabut kuasa sepihak tanpa dibuktikan bahwa penerima kuasa itu melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dibuktikan ya secara hukum. Udah, kalau bisa, kalau saya mau, Kim itu berbicara siapa, di mana, dan apa alasannya. Itu Rasman, sadarlah kau lah ya. Kamu tahu karirku sama kamu sudah terlalu jauh ya. Ada batasnya, sadarlah kau. Itu di medsos kau sudah dipermalukan begitu banyak orang, dari mulai Dr. Richard Lee, sekarang si Kim sendiri telah memecat kau sebagai pengacaramu, belum lagi yang lain-lain. Udah, hanya saya bilang, sadarlah kau. Itu caranya untuk menjadi terkenal bukan begitu, malah menjadi bahan ledekan. Makanya kolom komen dari IG kamu pun kau nggak berani buka. Kolom IG kamu pun kau nggak berani buka. Lihat dulu kolom IG gua itu, 99% setiap apapun yang saya posting semuanya memuji. Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoak, dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C. Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dan D. Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dan ada yang 1 orang telah dikembalikan sampai dengan 23 miliar sebagaimana klarifikasi Yusuf Mansur terbaru Desember 2021 di Dagu Channel. Kemudian 4. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan masa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Terkait dengan kemarin kami mendatangi atau silaturahmi ke rumah Ustadz Yusuf Mansur, sebenarnya latar belakang pokok permasalahannya sudah cukup lama. Nah, tahun 2009
itu awalnya Ustadz Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, itu ceramah biasa. Kemudian beberapa hari kemudian Yusuf Mansur itu meminta pengurus masjid agar mengumpulkan jamaah untuk melakukan presentasi bisnis batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Kemudian Ustadz naik ke mimbar utama di dalam masjid ya ini ya, mimbar utama dalam masjid. Presentasi di sana beliau mengatakan bahwa beliau sebagai komisaris dari PT Partner Adi Perkasa, kemudian bergerak di bidang batubara terkait dengan tambang batubara. Kemudian mengatakan bahwa di sana ada kafe, dia punya kafe, kemudian kafe itu kuasa pertambangan ya, ada lokasi ya, lokasi pertambangan. Kemudian dia mengatakan untuk mengerjakan pertambangan ini, Ustadz Yusuf Mansur terus terang katanya kekurangan dana ya, atau dananya tidak mencukupi sehingga minta jamaah Masjid Darussalam untuk berinvestasi di dalam bisnis batubara tersebut. Ustadz Yusuf Mansur langsung mengatakan beliau sebagai komisaris, jadi uang itu investasi aman kan begitu. Beliau juga mengatakan bahwa dari bisnis batubara itu keuntungannya cukup menggiurkan. Mereka menjanjikan adalah 28,6%. 28,6% ini keuntungannya. Kemudian oleh Ustadz Yusuf Mansur itu dibagi menjadi 3 bagian. Setengah bagian 14,3% itu menjadi bagian untuk dagu ya, Darul Quran, untuk pengembangan Darul Quran. Kemudian setengahnya lagi dibagi menjadi 2 bagian. 3% itu nanti menjadi bagian BMT. BMT itu koperasinya Masjid Darussalam pada saat itu ya, sebagai manajemen fee, karena yang mengelola nanti BMT yang terima setoran dan lain sebagainya. Kemudian sisanya 11,3% itulah yang untuk investor gitu. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi mengatakan bahwa bisnis ini aman karena beliau di dalam perusahaan itu berkedudukan sebagai komisaris, dan beliau mengangkat satu akte begini, beliau berkedudukan sebagai komisaris, cuman kita kan tidak pada saat itu tidak membaca gitu ya, karena beliau dengan adanya presentasi, kemudian peninjauan lapangan, kemudian adanya proposal, kemudian jamaah berangsur-angsur mulai berinvestasi dari mulai ratusan juta sampai miliaran begitu. Investasi awal berjalan dengan baik, terus seiring dengan berjalan dengan baik, jamaah mulai bertambah begitu ya, mulai bertambah yang investasi situ. Setelah investasinya cukup banyak, ternyata gagal bayar. Kemudian karena ini gagal bayar, dari jamaah meminta pertanggungjawaban Ustadz Yusuf Mansur untuk bertanggung jawab terhadap investasi ini. Betul, Ustadz Yusuf Mansur datang, kemudian pada saat itu dihadiri oleh seluruh investor. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur bertempat di Legenda Wisata Gedung Serbaguna Global Islamic School. Di sana Ustadz Yusuf Mansur mengatakan, Bapak, Ibu tidak usah khawatir, tidak usah ragu, nanti saya yang bertanggung jawab akan menyelesaikan kewajiban terhadap Bapak Ibu yang investasi Bapak Ibu. Tapi dengan catatan saya nanti mengangsur atau mencicil begitu. Kalau saya menyetor investasi saya itu sekitar 80 juta. Profit yang dijanjikan adalah 11,3%. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.